Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Via Junita atau VJ dapat bertemu pemirsa di rumah dalam program Ngobrol Bareng. Tentunya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman yang ngobrol bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya seru banget nih pemirsa. Kali ini episode Ngobrol Bareng kita akan menghadirkan salah satu runner up dari Putri Hijab Indonesia. Putri Hijab Indonesia, dan ini seorang muslimah yang pastinya menginspirasi untuk pemirsa di rumah nih. Langsung aja, ini dia Kak Hamidah. Assalamualaikum Kak Hamidah. Waalaikumsalam Kak VJ. Masya Allah. Masya Allah Kak Hamidah, apa kabar? Alhamdulillah Kak VJ, kabar baik. Semoga sahabat milenial juga kabarnya baik. Amin. Nih semoga nih kayaknya pemirsa di rumah sobat milenial udah penasaran sama obrolan kita kali ini nih Kak Hamidah. Sesuai dengan tema pembahasan kita kali ini, jadi generasi muslimah yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Kak Hamidah, sebelumnya mungkin bisa sapa-sapa dulu nih Kak sobat milenial di rumah. Iya Kak. Sapa dulu nih Kak sobat milenial di rumah. Oke. Assalamualaikum sobat milenial semuanya dimanapun berada. Sore ini kita kembali bincang-bincang bareng, ngobrol-ngobrol bareng. Tentunya pasti obrolannya akan seru dan pasti bisa teman-teman ambil manfaatnya nanti. Semoga sobat milenial dimanapun berada tetap selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu memacu diri untuk terus berbuat lebih baik. Waduh, luar biasa sekali. Kak Hamidah, sebelum kita ngebahas soal tema kita kali ini, aku boleh tahu dong Kak, sekarang lagi sibuk ngapain sih? Oke Kak VJ, kalau Hamidah untuk saat ini selain sedang dalam proses belajar menjadi mahasiswi di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, tapi juga menjalankan aktivitas lain, mengajar di beberapa tempat, terus kemudian melakukan kegiatan sosial dan juga bantu teman-teman atau sahabat-sahabat yang sedang mengembangkan bisnisnya. Masya Allah, berarti kita tetangga nih Kak, anak IKI ya, mahasiswa semester berapa Kak kalau boleh tahu? Semester 7. Waduh, akhir-akhir ya, sedang sibuk-sibuknya. Tapi juga punya kegiatan-kegiatan sosial lainnya, luar biasa Kak Hamidah. Kak Hamidah, yang ngomongin soal nih Kak Hamidah terkenal dengan kemarin alhamdulillah dapat prestasinya runner up menjadi Putri Hijab Indonesia ya Kak, atau Putri Hijab Muslimah atau apa namanya Kak? Ajangnya? Putri Hijab Indonesia. Putri Hijab Indonesia, ya. Putri Hijab Indonesia. Kak Hamidah menjadi runner up-nya ya kebetulan ya Kak. Ya, alhamdulillah. Ini menarik sih Kak Hamidah, ngomongin soal beauty pageant. Apalagi ini muslimah yang sangat, maksudnya seorang muslimah gitu ya, udah ada ajang pageant gitu. Tapi sejak kapan Kak Hamidah ikut ajang-ajang kayak gitu sih? Oke Kak, kalau ditanya sejak kapan, jawabannya pertama kali ikut ajang pageant, langsung terjun ke Putri Hijab. Pada saat itu dari provinsi dulu Putri Hijab Lampung, kemudian ada ajang nasionalnya ke Putri Hijab Indonesia. Oke. Tapi apa yang ngebuat Kak Hamidah tertarik untuk ikut ajang-ajang kayak gitu tuh Kak? Kalau yang ngebuat tertarik ya, memang dari kecil itu memang suka tampil gitu, seneng tampil. Jadi kalau mama cerita itu dari TK emang udah narsis gitu ya. Bawaannya kalau ada pertanyaan siapa yang mau maju ke depan itu langsung nunjuk diri gitu. Padahal sebenarnya nggak bisa gitu. Jadi kebiasaan itu tumbuh dan terbawa sampai detik ini gitu, sehingga pada saat ada kesempatan untuk ikut ajang Putri Hijab, ya udah akhirnya coba dan ikut, dan alhamdulillah bisa dapat amanah menjadi runner up 2 Putri Hijab Indonesia. Masya Allah, sekali ikut langsung jadi runner up ya. Luar biasa sekali. Tapi kalau boleh cerita Kak, gimana perjalanannya seputar ikutan ajang Putri Hijab Indonesia tuh? Perjalanannya ya, jadi awalnya itu di tahun 2020
pertama kali pulang dari kampus karena kampus di Jakarta, kemudian pulang ke Lampung karena pada saat itu COVID ya, kita bertemu dengan COVID, akhirnya semua aktivitas di kampus berhenti dan semua yang dari ketemu langsung gitu, aktivitas langsung, aktivitas secara offline berubah semuanya menjadi online. Sempat kewalahan dan sempat beradaptasi dengan sangat sulit pada saat itu, sampai akhirnya di rumah yang tadinya beraktivitas di luar harus berdiam diri di rumah, jadi cari kesibukan nih lewat sosial media, scroll dan pada akhirnya menemukan yang namanya Putri Hijab, dan kebetulannya lagi sedang open audisi, jadi langsung ikut dan qadarullah prosesnya berjalan dengan baik dan sampai ajang nasional pun bisa berjalan walaupun di tengah suasana COVID pada saat itu. Berarti awalnya iseng-iseng cari di Instagram, ternyata jodoh menemukan ajang ikut itu dan ikut audisinya ya Kak ya? Iya. Berarti itu tahun 2020 ya? Ya. Tahun 2020. Tapi prosesnya berapa lama Kak untuk maksudnya sampai ada akhirnya menjadi runner up itu? Proses seleksinya gimana tuh? Kalau proses seleksinya itu dari bulan Maret sampai ke ajang nasionalnya itu bulan Desember. Karena memang perubahan waktu itu sering terjadi karena penyesuaian dengan keadaan kan. Kita sama-sama tahu pada saat itu acara itu sangat sulit sekali untuk dilaksanakan gitu, dan dengan banyak syarat, dengan banyak protokol kesehatan yang sangat ketat, yang begitu ketat sampai akhirnya Putri Hijab Indonesia di tahun 2020 itu bisa dilaksanakan di bulan Desember. Waduh, lumayan ya prosesnya. Tapi apa aja sih kayak yang perlu dipersiapkan? Mungkin teman-teman di rumah ada nih yang pengen ikut ajang-ajang pageant Putri Hijab kayak gitu-gitu. Dulu Kak Hamidah sendiri persiapannya apa? Kalau untuk persiapannya, Hamidah rasa setiap pageant punya kesamaan ya, punya kemiripan. Pasti yang diutamakan adalah kemampuan membawa diri, kemudian talent. Talent itu sangat penting biasanya di setiap pageant itu. Salah satu poinnya, salah satu penilaiannya adalah talent. Harus punya bakatnya ya, apa yang harus punya bakat. Oke. Nah, tapi motivasinya apa sih Kak ikutan ajang kayak gitu di tengah kesibukan yang mungkin dijalani pada saat itu gitu? Motivasinya adalah ingin mengajak teman-teman, karena banyak teman-teman muslimah itu yang sepertinya merasa tidak sangat berperan gitu. Yang padahal sejatinya perempuan adalah ibu generasi. Setiap generasi itu akan lahir dengan baik ketika lahir dari para perempuan-perempuan yang hebat, perempuan-perempuan yang berintelektual dengan baik. Karena ibu adalah perubah peradaban. Jadi yang menentukan peradaban ke depan adalah seorang wanita. Jadi perlu menyadarkan banyak wanita bahwa kita itu harus menjadi sosok yang luar biasa. Karena banyak wanita-wanita atau banyak perempuan-perempuan, khususnya muslimah ya, merasa dirinya tidak berperan terlalu banyak gitu. Yang padahal sejatinya peran kita sangatlah penting. Itu sih kadang permasalahannya. Mungkin banyak ya perempuan gitu ya, termasuk mungkin diri aku sendiri yang kadang merasa bahwa banyak perempuan-perempuan yang mungkin merasa bahwasanya perempuan itu memiliki keterbatasan, tapi justru dengan power perempuan justru kita bisa melakukan apapun ya untuk jadi bekal kita di masa yang akan datang juga ya Kak ya? Betul sekali Kak. Tapi kalau Kak Hamidah sendiri gimana pandangannya melihat perempuan-perempuan sekarang nih Kak? Kalau pandangan Hamidah sendiri melihat generasi muda khususnya perempuan saat ini, sudah banyak yang baik, sudah banyak yang sadar akan kepentingan dirinya, sudah banyak yang sadar akan keberadaannya, bahwa keberadaannya itu dinanti banyak orang, keberadaannya itu
banyak dibutuhkan banyak orang gitu, sehingga banyak juga perempuan-perempuan berdaya pada saat ini. Dan yang paling penting, setiap kita harus menselaraskan apa yang tampak dan apa yang tidak tampak, sehingga kedua-duanya bisa berjalan seiringan dan bisa saling support nih. Karena biasanya gak banyak sesuatu yang di dalam dan yang di luar itu bertolak belakang. Jadi PR-nya adalah kita harus menselaraskan apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat. Itu sih ya. Jadi tapi kalau ngomongin soal perempuan nih Kak, mungkin banyak orang-orang yang merasa bahwa perempuan itu memiliki keterbatasan untuk ruang gerak gitu ya Kak. Tapi banyak nih mungkin di luar sana, mungkin pemirsa di rumah yang belum menemukan bakatnya atau passionnya. Nah gimana sih Kak cara menumbuhkan mungkin passion yang mungkin bisa ditunjukkan sama perempuan-perempuan yang lainnya supaya bisa menjadi muslimah yang berkualitas gitu? Menjadi perempuan berkualitas itu tidak harus menjadi sosok yang luar biasa, misalnya menjadi seorang presiden atau menjadi wanita karir, memimpin sebuah perusahaan dan lain-lain. Padahal sejatinya pekerjaan terberat atau pekerjaan yang sangat luar biasa itu dalam tanda kutip yang sering perempuan banyak malu kalau menyebutkan, menjadi sosok ibu rumah tangga. Lagi-lagi perempuan melahirkan sebuah peradaban. Jadi sudah saatnya sekarang ini banyak perempuan yang harus sadar untuk membekali dirinya, karena untuk menjadi ibu saja tidak mudah. Jadi banyak PR-PR yang harus kita tuntaskan. Dan bagaimana dengan pendapat bahwa perempuan muslimah dengan hijabnya membatasi ruang geraknya? Tentu pendapat tersebut tidak benar menurut saya, karena kalau melihat sejarah, kita kembali ke sejarah, banyak sekali perempuan-perempuan muslimah pada saat itu yang ikut perang. Bahkan banyak sekali perempuan-perempuan yang berkuda pada saat itu, berkuda memimpin perang dan ikut dalam peperangan. Tentunya dari situ kita bisa mengambil contoh, bisa mengambil pelajaran bahwasanya tidak ada keterbatasan bagi perempuan selagi perempuan tersebut tetap dalam kodratnya. Tapi kalau ngomongin soal perempuan nih, apalagi mungkin muslimah gitu ya, yang mungkin ruang gerak kita cukup terbatas misalkan dengan pakaian kita yang muslimah. Tapi menurut kakak, zaman sekarang ini justru perkembangan era sekarang gitu, perempuan muslimah tuh gimana nih Kak? Apakah mungkin terbatas gitu yang mungkin stigma orang-orang pikirkan bahwa hijab menghalangi semuanya, atau bahkan justru sekarang sudah banyak ruang kesempatan untuk banyak perempuan muslimah untuk mengeksplor dirinya nih Kak? Tentu ya, kalau Hamidah lihat sekarang ini ruang untuk muslimah semakin terbuka lebar dan semakin banyak. Contohnya banyak sekali, mungkin di posisi Kak Wije sekarang bisa menjadi presenter, kemudian aktif di media-media, ditonton oleh banyak ribuan mata dengan memakai hijab. Itu salah satu contoh yang luar biasa. Tentunya berarti di sini konteks muslimah tidak selalu tentang keterbatasan, tapi ketika ada keterbatasan, maka PR kita adalah harus mampu melihat peluang yang lebih besar. Justru dengan kita seorang muslimah itu bukan menjadi keterbatasan, tapi dengan perkembangan era sekarang justru lebih luas banget ya Kak. Yeah. Maksudnya kita bisa eksplor banyak hal gitu ya, melalui digital dan lain sebagainya gitu ya Kak. Betul. Harus mencari banyak ilmu menurut Hamidah ya, karena dia yang duluan bersiap, dia yang duluan mendapat kesempatan. Jadi setiap kita menyiapkan diri kita, maka semakin besar juga diri kita untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan yang mungkin kesempatan tersebut tidak bisa diraih oleh orang lain. Itu sih ya, kadang kesempatan itu yang nggak semua orang punya gitu ya Kak.
Betul sekali Kak Rizky. Tapi kalau ngomongin soal balik lagi ke perempuan gitu ya, dengan perkembangan era digital saat ini. Nah, setelah jeda yang satu ini Kak Hamidah, kita akan membahas soal perkembangan era digital ya sama Kak Hamidah sesuai dengan tema kita kali ini, jadi generasi muslimah yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Tapi kita akan jeda dulu sebentar pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.